Rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai updating daripada core coin atau core Satoshi BTCS ya. Dan di sini kita tinggal menantikan saja. Mungkin untuk waktu Indonesia ya, mungkin pada tanggal 9, dan di sini kita tinggal sebentar lagi. Kemudian ada informasi apa dari core DAO ya. Di sini ada beberapa informasi yang cukup penting sekali rekan-rekan, dan untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin sudah menonton konten yang sebelumnya ya, atau sudah berhasil rekan-rekan dalam melakukan ikat wallet ya. Nah, kemudian di sini kalau rekan-rekan itu lihat dalam menu profile ya. Nah, kemudian di sini mungkin rekan-rekan itu sudah berhasil dalam mentautkan dompet rekan-rekan ya, karena di sini core sudah mengikat alamat penarikan kita ya, dan di sini kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita melakukan semacam ikat wallet ya. Nah, jadi di sini kalau akun kita sudah seperti ini, artinya di sini kita tinggal menunggu saja proses berikutnya rekan-rekan. Kemudian di sini nanti akan kita buka informasi resmi langsung dari core DAO-nya ya. Nah, kemudian di sini rekan-rekan yang ingin bergabung ya, nanti bisa langsung join yang belum bergabung dengan project ini ya. Karena di sini untuk airdropnya ya nanti akan bisa dibuka ya rekan-rekan ketika core ini sudah open mainnet. Kemudian projectnya itu akan berlanjut ke project airdrop yang ada di sini ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum sempat menggarap koin core atau belum sempat untuk mendapatkan koin core-nya ya, itu bisa berpartisipasi dengan cara selalu rajin-rajin saja klik tombol klaim yang ada di sini ya, untuk menambah hash atau kecepatan kita dalam TCA, TCB dan TCC. Nah, kemudian di sini juga untuk rekan-rekan yang aktif ya, untuk membagikan link referral akan mendapatkan reward BTC dalam jumlah kecil ya, dan lumayan. Kemudian di sini kita coba membuka daripada Twitter resmi Core DAO. Nah, di sini sudah resmi diikuti 1,5 juta pengikut. Kalau kita lihat 1 jam yang lalu di sini ada informasi yang sangat penting sekali ya. Ada 8 informasi penting rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita coba urutkan ya. Nah, informasinya seperti berikutnya rekan-rekan. Ada disclaimer on. Dan langsung saja kita bahas ya tentang disclaimer on daripada Core DAO ini ya. Nah, di sini berkaitan dengan syarat detail yang terkandung di sini. Dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan ya. Tidak ada jaminan bahwa salah satu item yang terkait dengan jaringan akan terjadi seperti yang dijelaskan ya, atau tidak akan terjadi sama sekali. Artinya di sini rekan-rekan itu atau core DAO ini memberikan semacam disclaimer on ya. Semoga saja project ini berhasil sesuai dengan roadmap atau rencananya. Kemudian di sini juga disebutkan airdrop hanya tersedia untuk orang-orang di luar Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara yang tidak terkena sanksi OFAC ya, dan tunduk pada semua undang-undang, peraturan, dan regulasi lokal yang berlaku di yurisdiksi yang berlaku ya. Kemudian setiap penerima harus menentukan undang-undang, aturan, dan peraturan mana yang berlaku, dan harus melakukan semua upaya yang diperlukan untuk memenuhi semua kewajiban tersebut ya. Di antaranya di sini rekan-rekan itu sudah melakukan semacam verifikasi atau sudah melakukan verifikasi negara ya, yaitu Indonesia, karena di sini Indonesia aman ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk airdropnya itu berada untuk orang-orang di luar Amerika ya. Kemudian di sini disebutkan core dan afiliasinya tidak mewakili status hukum airdrop di bawah yurisdiksi manapun, dan airdrop ini tidak berlaku jika dilarang. Selain itu, tidak ada dalam postingan ini yang dapat ditafsirkan sebagai nasihat dalam bentuk apapun, termasuk nasihat hukum, bisnis, atau pajak ya. Airdrop bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli investasi apapun. Artinya di sini untuk core DAO memberikan disclaimer on, dan di sini projectnya itu memang dibuat secara gratis ya, dan jika ini bertentangan dengan hukum maka itu bisa dicabut, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kita yang berada di Indonesia ya, saya rasa di sini cukup aman ya rekan-rekan untuk kita menggarap atau mengklaim daripada saldo koin core di sini ya. Dan untuk orang-orang yang disebutkan atau untuk negara-negara yang mungkin dilarang ya atau terkena sanksi OFAC, ini mungkin tidak bisa menambang atau mining koin core ya. Kemudian di sini Core DAO juga memberikan informasi yang terupdate ya dari mulai tanggal ini ya rekan-rekan. Pada saat video ini dibuat adalah tanggal 7 ya, atau hari Selasa. Nah, di sini ada informasi ya, saatnya melihat kondisi mainnet saat ini, formasi pasar dan keamanan. Nah, di sini sangat mantap. Kemudian yang pertama di sini Core DAO memberikan info mainnet sepenuhnya telah aktif ya, namun sebelum airdrop dijadwalkan pada 8 Februari, aktivitas jaringan terbatas karena kurangnya core ya yang tersedia di pasar. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa yang pertama ya, mainnet ini sudah aktif ya. Kemudian sebelum airdrop dijadwalkan pada tanggal 8 Februari, aktivitas jaringan terbatas karena kurangnya core atau token yang tersedia di pasar. Kemudian di sini yang kedua, pasar yang tidak liquid dan baru lahir ini telah membuat core menarik bagi para scammer ya.
Harap hati-hati terhadap metode bertransaksi yang tidak terverifikasi dan tidak aman. Jadi di sini pihak Core menekankan sekali lagi kepada kita semuanya agar terhindar dari para scammer ya. Karena Core ini merupakan salah satu blockchain trilema blockchain ya, yang menggabungkan dua proyek besar BTC dan Ethereum, dan merupakan salah satu garapan atau proyek yang cukup mantap yang bisa menyelesaikan semua tugas atau fungsi daripada cryptocurrency ya rekan-rekan, dan juga dalam dunia blockchain ya yang bersifat terdesentralisasi dan lain-lain ya. Ini sangat mantap. Kemudian di sini banyak sekali para scammer yang mencoba untuk menyedot koin Core rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu harus selalu berhati-hati dan harap hati-hati terhadap metode transaksi yang tidak terverifikasi dan tidak aman ya. Nah, mungkin rekan-rekan itu yang menggarap project yang lain ya, itu harus menggunakan wallet yang lain ya. Karena kalau kita menggarap semacam project daripada airdrop atau koin micin ya, biasanya ada connect wallet. Dan untuk para scammer atau dusting ya, biasanya itu memang berasal ketika rekan-rekan itu ada koin baru, langsung rekan-rekan itu transfer, atau biasanya lewat connect wallet ya, itu bisa ada phishing rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu harus berhati-hati. Kemudian di sini yang nomor 3 updatingnya adalah airdrop akan menjadi peluang lain bagi pelaku jahat atau scammer ya untuk mencoba menipu para pengguna koin Core. Untuk menghindari penipuan, harap ikuti petunjuk yang diberikan oleh sumber Core resmi. Nah, kemudian di sini yang keempat, saat airdrop menciptakan likuiditas untuk Core, pasar yang sehat menjadi semakin penting. Secara historis, volatilitas dan pasar yang baru lahir telah menciptakan kebingungan. Untuk membatasi kesulitan, pembuat pasar dan bursa papan atas mendukung pembentukan pasar awal untuk Core. Nah, di sini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Kemudian yang nomor 5 di sini disebutkan pasar liquid Core akan dibuka sekitar waktu yang sama dengan airdrop pada 8 Februari. Dalam beberapa hari mendatang, Core transaksi dari multisig cadangan publik Core DAO akan dieksekusi untuk mendapatkan token Core kepada pembuat pasar ya, mitra, sehingga pasar liquid ada saat airdrop terjadi. Nah, jadi sini berkaitan dengan open trade ya pada tanggal 8, ketika nanti tanggal 8 itu sudah dibuka resmi ya untuk airdrop ini, atau sudah mungkin landing dan memiliki harga dalam bursa-bursa ya. Maka dari itu ini harus memiliki semacam likuiditas ya rekan-rekan untuk koin Core. Kemudian di sini juga disebutkan lagi memiliki pasar token Core yang sah tersedia saat airdrop terjadi akan memungkinkan perdagangan yang lebih aman, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih mudah diakses ya untuk para pengguna koin Core. Nah, jadi di sini mungkin rekan-rekan itu juga disarankan ya untuk memilih atau menggunakan exchange yang menyediakan koin Core secara sah ya, mungkin ya seperti OKX, Huobi, Bybit dan lain-lainnya. Kemudian di sini kalau kita coba melihat informasi yang nomor 7, setelah airdrop selesai, semua peserta airdrop akan dapat menggunakan token baru mereka, yaitu Core ya, untuk bergabung mengamankan jaringan Core dengan mempertaruhkan ya, yaitu adalah stake rekan-rekan atau staking. Di sini ada websitenya stake.coredao.org ya. Nah, ini sudah pernah berulang kali saya bahas. Jadi di sini informasi yang ditekankan oleh CoreDAO sekali lagi adalah ketika nanti airdrop sudah landing, rekan-rekan jangan lupa untuk melakukan staking ya. Kemudian untuk masalah staking, beberapa waktu yang lalu pernah saya ulas dan saya bahas. Kemudian ada beberapa orang-orang ya, atau beberapa info-info yang menyebutkan bahwa untuk staking di sini minimal harus 1 koin Core ya. Tapi di sini beberapa waktu yang lalu saya pernah praktek dan membuatkan tutorial tentang staking di bawah 1 Core ya rekan-rekan. Itu ada menunya ya, dan itu bisa diedit atau bisa disetel ya, mau staking berapa ya, atau 0,0 berapa ya. Kemudian untuk masalah staking itu minimal 1 atau di bawah 1 itu bisa ya. Yang pasti kita tinggal menantikan saja informasi resmi dari CoreDAO ya. Kalaupun nanti tidak bisa staking di bawah 1 ya, rekan-rekan itu untuk menggenapinya harus dengan cara membeli koin Core ya, kurang lebih seperti itu. Agar genap 1 baru bisa dilakukan staking. Karena ketika rekan-rekan melakukan staking akan mendapatkan passive income yang terus-menerus per hari ya. Dan ketika harganya tinggi, maka rekan-rekan akan mendapatkan passive income ya tanpa ngapa-ngapain. Nah, itu bisa panen daripada Core ini. Kemudian di sini updating yang nomor 8 ya, ini berkaitan dengan disclaimer on tadi ya rekan-rekan. Nah, di sini sudah dijelaskan secara jelas perkembangan yang terjadi pada tanggal 7 ini yang menuju ke tanggal 8. Saya rasa di sini sangat penting sekali dan juga ditekankan untuk menghindari daripada scammer-scammer yang ada ya. Dan juga penekanan untuk kita melakukan staking ya, kurang lebih seperti itu.
Oke rekan-rekan, saya saksikan dulu konten dari saya tentang updating daripada Kordau pada tanggal 7 ya, atau hari Selasa waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan kita tinggal menantikan saja pada tanggal 8 besok ya rekan-rekan. Dan mungkin untuk Indonesia ya informasinya mungkin mundur 1 hari ya, karena di sini berkaitan dengan waktu Indonesia Barat dan Indonesia Timur atau waktu dunia Barat dan Timur ya. Karena di sini untuk Indonesia itu ya tinggal menunggu saja. Mungkin pada tanggal 9 ya, atau hari Kamis itu baru fix ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Dan intinya tinggal beberapa hari lagi ya, dan kemudian rekan-rekan itu bisa stay tune dalam MetaMask ya. Nah kemudian di sini sebagai bentuk informasi sedikit ya rekan-rekan, saya memberikan informasi dari grup ya, dari sini tentang Binance, yang mana di sini Binance ya pada tanggal 8 Februari. Nah di sini Binance akan menangguhkan sementara untuk semua transfer bank ya dalam USDT. Kemudian hanya sebagian kecil dari pengguna yang akan terpengaruh oleh hal ini ya, dan kami bekerja keras untuk memulai kembali layanan ini sesegera mungkin. Kemudian di sini ada semua metode lain membeli dan menjual kripto tetap tidak terpengaruh ya. Nah jadi di sini mungkin informasi tentang Binance ya. Nah dan berkaitan pada tanggal 8 Core akan melakukan semacam listing atau open trade ya. Nah mungkin Binance akan collab atau bagaimana rekan-rekan, atau di sini Binance sedang panik ya. Nah di sini informasi dikutip dari salah satu rekan kita dari grup WA ya. Dan di sini besok Binance akan ngebug ya. Nah ini hanya sebagai informasi tambahan ya. Kemudian di sini juga ada yang bertanya tentang Gaspi ya di dalam MetaMask, apakah sudah landing atau belum. Kalau saya pribadi di sini masih kosong atau belum landing ya rekan-rekan sampai hari ini. Kemudian di sini juga ada salah satu YouTuber yang memberitakan ya, yaitu Mbah Darso. Mungkin rekan-rekan juga sudah melihat ya atau mengetahui tentang updating daripada Mbah Darso ya. Kemudian di sini juga ada informasi lagi. Nah di sini dikutip daripada info dari YouTuber ya, mungkin ini yang dimaksud adalah Mbah Darso atau Pak Darso ya. Nah di sini sempat memberitakan updating bahwa di dalam grup WA mereka atau grup WA Pak Darso ya, ini ada sudah yang mendapatkan semacam saldo Gaspi ya. Nah ini benar atau tidak, yang pasti rekan-rekan tinggal tunggu saja ya. Ketika nanti ada saldo kecil ya tinggal jangan diapa-apain, tinggal menunggu instruksi berikutnya untuk mengklaiman saja. Kalau saya pribadi di sini masih belum ya, kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa membantu ya, sedikit informasi yang sangat penting sekali. Dan jika rekan-rekan baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.